Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan kita yang ketiga. Nah, pada perkuliahan yang ketiga ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu tentang atom dan konfigurasi elektron. Nah, hari ini kita akan fokus pada perkembangan model atom. Jadi, capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini yaitu setelah mengikuti kuliah ini, Anda bisa memahami apa saja partikel penyusun atom dan memahami sejarah perkembangan model atom. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita, kita review dulu ya kuliah kita minggu kemarin. Jadi, minggu yang lalu kita sudah membahas apa sih konsep dasar ilmu kimia itu. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari komposisi, struktur zat kimia, dan perubahan-perubahan yang dialami oleh materi dalam proses alamiah maupun dalam eksperimen yang direncanakan. Nah, dari materi ini sebenarnya inilah awal dari apa yang dipelajari dalam ilmu kimia, yaitu materi dan perubahan-perubahannya. Nah, untuk lebih mengenali bagaimana sifat-sifat materi, tentu saja kita harus lihat lebih dalam lagi apa sih komposisi materi itu sebenarnya. Ketika kita melihat benda-benda di sekeliling kita, pernahkah Anda terpikir jika misalnya Nah, jika Anda melihat sebuah benda, misalnya materi, pernahkah Anda terpikir, misalnya benda ini terbuat dari apa sih? Gitu. Ketika saya mencoba membagi gabus ini, misalnya, kemudian bagiannya ini saya bagi lagi, kemudian saya bagi lagi, dan terus-menerus dibagi-bagi lagi. Nah, maka lama-kelamaan kita akan mendapatkan satu materi yang kita tidak akan mampu lagi untuk membaginya. Benar nggak? Nah, ya seperti itu. Saya coba bagi-bagi lagi dan sampai pada satu saat saya tidak akan bisa lagi membagi materi itu. Nah, inilah yang disebut dengan atom. Nah, berawal dari sinilah mulainya teori atom. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Nah, coba Anda lihat ketika misalnya larutan tadi, kita lihat lagi lebih dalam strukturnya, ke dalam lagi, dan akhirnya kita akan menemukan yang namanya atom. Ketika kita melihat lagi ke dalamnya, ternyata atom itu bukan suatu yang paling kecil, tetapi ada penyusun-penyusun subatom lagi yang lebih kecil lagi, yang disebut dengan ini, elektron, kemudian proton, dan neutron. Nah, Anda sudah mengetahui ya bahwa elektron itu berada di mana? Elektron mengelilingi inti atom, sedangkan inti atom itu terdiri dari muatan-muatan positif yang disebut dengan proton dan subatom yang disebut dengan neutron. Nah, mengapa elektron ini tidak jatuh ke inti atom? Bagaimana kok bisa ya elektron yang bergerak ini dia tidak jatuh ke inti atom seperti itu? Nah, itu nanti akan kita pelajari. Nah, secara garis besar saya terangkan terlebih dahulu bahwa proton dan elektron ini kan memiliki muatan yang berbeda. Proton memiliki muatan positif, sedangkan elektron memiliki muatan negatif. Nah, elektron dan proton ini saling tarik-menarik, sehingga elektron ini tidak lepas keluar. Coba Anda bayangkan. Nah, elektron ini kalau dia muatannya berbeda dengan proton, dia akan bisa lepas keluar. Ya, lari dia. Tetapi karena dia punya tarik-menarik berbeda muatan dengan proton, maka dia
akan berada tetap di situ. Tetapi kenapa kok si elektron ini tidak tertarik ke proton? Coba Anda bayangkan, dia kelajuannya sangat tinggi, dan ternyata setelah digambarkan dalam teori mekanika kuantum, ternyata elektron ini hanya penggambaran yang sederhana ya, tapi ternyata yang sebenarnya elektron itu seperti apa ya, sangat hiperaktif ya, sangat hiperaktif, gerakannya acak zigzag seperti itu ya. Kalau kita gambarkan di sini ya, ternyata gerakan elektron ini ya begitu acak zigzag. Nah, zigzag seperti itu dan sangat hiperaktif. Ya, walaupun dia melingkar gerakannya, tapi dia zigzag, bukan seperti ini, bukan seperti planet-planet mengelilingi matahari. Itu teori yang terbaru adalah teori mekanika kuantum, sehingga dikatakan bahwa kita tidak bisa menemukan elektron pada satu orbital, atau bukan satu orbital, satu lintasan yang pasti. Tetapi yang kita bisa tentukan hanyalah kebolehjadiannya saja. Jadi antara ruang ini, ruang tempat dia bergerak dengan buzzing ya kalau bahasa Inggrisnya, dengan zigzag seperti ini. Nah, ini cuman yang bisa diprediksi di mana dia letaknya, yang disebut dengan orbital. Nah, seperti itu. Nah, apa fungsi neutron di sini? Neutron di sini fungsinya untuk menyatukan proton di inti atom, seperti itu. Jadi maha besar ya Allah yang telah menciptakan segala sesuatunya dengan sangat teratur. Nah, kita hanya mempelajari saja ya. Kita hanya mempelajari saja, sedangkan Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan sangat-sangat teratur. Nah, oke, kita hapus dulu. Jadi Anda sudah paham ya mengapa, bagaimana sebenarnya gerakan dari elektron, kemudian mengapa elektron tetap berada di lintasannya, mengapa dia tidak keluar ya, karena elektron dan proton memiliki muatan yang saling berlawanan sehingga saling tarik menarik. Inilah yang menjaga supaya elektron masih tetap berada di orbitalnya. Kemudian kita kupas lebih dalam lagi ya. Kita kupas lebih dalam lagi, apa sih itu elektron? Nah, elektron itu adalah subatom, molekul subatom yang memiliki muatan negatif 1, muatan relatif negatif 1. Maksudnya muatan relatif ini adalah apabila dibandingkan dengan proton, jadi muatannya negatif 1. Kemudian masanya 0 SMA. Kenapa 0 SMA? Nanti akan saya jelaskan. SMA itu satuan massa atom. Kemudian muatan absolutnya, muatannya adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19, dan elektron ini ditemukan oleh C.C. Thomson. Kemudian proton. Proton ini muatan relatifnya plus 1. Ya, muatan relatif terhadap elektron. Jadi mereka berbeda muatan plus dan minusnya. Kemudian proton muatannya 1 SMA. 1 SMA, 1 satuan massa atom, atau 1,672 kali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, inilah mengapa elektron muatannya 0 SMA. Apa coba bayangkan, ini 9,11 kali 10 pangkat minus 28. Sedangkan proton masanya 1,6 kali 10 pangkat minus 24. Ya, kalian perhatikan yang pangkatnya ini saja. Nah, ini minus 28, ini minus 24. Bedanya berapa? Ya, bedanya 10.000. Bedanya ini proton 10.000 lebih besar. 10.000 kali lebih besar atau lebih berat daripada elektron. Sama seperti ini, Anda menimbang badan, apakah kacamata ini dihitung beratnya? Harus dilepas kan? Enggak. Kemudian apakah pakaian itu juga sangat ringan kan? Nah, jadi dia sangat tidak berpengaruh terhadap berat keseluruhan dari atom si elektron ini. Maka banyak yang mengatakan atau
dianggap saja 0 massa dari elektron ini karena sangat-sangat kecil dibandingkan massa proton dan neutron ya. Nah, proton ini yang menemukan adalah Eugene Goldstein pada tahun 1886. Kemudian neutron. Neutron tadi muatannya netral atau 0 dan dia beratnya masanya sama dengan proton, yaitu 1,672 kali 10 pangkat minus 24 gram. Jadi masanya sama tapi muatannya 0 ya, seperti itu. Nah, muatan absolutnya 0, penemunya adalah J.J. Chadwick. Apakah Anda tahu sejarah ditemukannya elektron, proton, dan neutron? Nah, mari kita simak ya video berikut ini. Jadi, dari pencetusan model atom sampai dengan sekarang itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 2000 tahun. Nah, ini mulai dari 460 SM sampai tahun 1932 barulah terpecahkan yang namanya atom dan sub-sub atomnya tersebut. Nah, ini adalah pencetus atom yang pertama, yaitu Demokritus ya. Demokritus ini mengatakan bahwa apabila kita membagi zat itu bagian yang tidak bisa lagi dibagi lagi seperti yang saya jelaskan tadi yang disebut dengan atomos, tidak bisa dibagi lagi seperti itu menurut Demokritus. Namun orang zaman dulu itu tidak percaya dengan Demokritus, mereka hanya percayanya sama Aristoteles karena lebih terkenal pada masa itu. Nah, bertahun-tahun kemudian muncullah John Dalton yang melakukan penelitian pada tahun 1766 ya. 1802 ya. Dia meneliti atom menurut Demokritus karena menurutnya ini lebih relevan. Ya. Nah, inilah yang pertama istilah atom yang berbentuk bola pejal ditemukan oleh John Dalton. Jadi, teori atom John Dalton ini adalah teori bahwa semua zat tersusun oleh atom, atom tidak bisa diciptakan maupun dihancurkan, atom tidak dapat diubah menjadi atom elemen lain. Jadi dia punya sifat-sifat yang khusus, ciri khas yang khusus. Kemudian semua atom dari elemen yang sama memiliki massa, ukuran, dan properti yang sama, dan juga sebaliknya. Semua. Kemudian, dua atom yang berbeda membentuk molekul. Dua atom yang sama membentuk senyawa. Contohnya molekul itu H2O, contohnya senyawa O2. Kemudian, jenis atom yang bisa bersenyawa membentuk beberapa jenis molekul. Atom-atomnya memiliki perbandingan yang sederhana. Nah, ini dia sudah menciptakan teori perbandingan tetap ya, nanti Anda cari ya. Apa itu teori perbandingan tetap dan berganda. Ternyata teori atom Dalton ini hanya cocok pada percobaan yang terbatas saat itu, jadi masih minim ya. Ternyata ada bagian yang lebih kecil dari atom. Nah, inilah dari percobaannya Goldstein yang dia menemukan proton pada tahun 1886 dan kemudian J.J. Thomson menemukan elektron pada tahun 1897. Nah, mereka ini adalah guru dan murid ya. Jadi J.J. Thomson itu muridnya si Goldstein. Ini adalah percobaannya Thomson. Nah, jadi di sini ada high voltage ya. Voltase yang tinggi dari sumber listrik. Kemudian di sini ada katoda ya. Lempeng katoda, dan di sini ada lempeng anoda yang dibuat di sini bolongannya seperti itu. Kemudian di sini di tengah-tengah, ini adalah tabung kaca ya, tabung kaca. Kemudian di sini ada gas ya. Ketika dialirkan listrik, ternyata katoda itu menghasilkan ini ada pendaran di sini. Nah, di pendaran di sini, berarti ada sesuatu yang memancar dari katoda ke anoda ini. Itu yang membuat penasaran si Thomson. Kemudian, karena rasa penasaran Thomson ini apa ya sebenarnya yang berpendar ini? Jadi,
Dia nah itu dia mengaplikasikan apa yang berbeda muatan di sini. Medan listrik yang berbeda muatan di sini dibuat negatif dan di sini buat positif. Ternyata kok pendaranya ke sini. Ada yang belok begitu ya. Nah, kenapa bisa belok ke yang positif? Artinya kalau dia belok ke positif berarti dia sendiri muatannya negatif ya. Dia nggak ke negatif karena dia tolak menolak dengan negatif. Nah, inilah ditemukan elektron. Berarti kata si Thomson di dalam sinar katoda ini ada sesuatu yang bermuatan negatif. Tapi dia mengkonfirmasi lagi dengan mengaplikasikan magnet. Nah, ternyata berbelok juga. Oh, berarti benar bahwa di dalam satu atom ya, sinar katoda itu ada yang namanya elektron. Nah, maka Thomson pada tahun 1904 dia mengemukakan teori atom Thomson atau teori roti kismis. Kita ulang ya. Jadi dia mengemukakan bahwa ini yang disebut dengan, kalau di luar sana disebutnya plum pudding teori, atau kalau di Indonesia namanya teori roti kismis. Jadi kan gurunya itu Goldstein, dia sudah menemukan proton terlebih dahulu ya. Nah, kemudian dia menemukan elektron. Jadi menurutnya di dalam atom itu kalau misalnya ini ibaratnya kue ya. Kue, Anda pernah ini kan ya, roti kismis. Nah, ini doughnya atau adonannya ini adalah muatan positif. Sedangkan elektron itu dia melekat, ada yang melekat di permukaan, ada yang melekat di dalam doughnya, seperti itu, di dalam adonannya. Jadi dia menyebar kemana-mana tuh si elektronnya itu, sedangkan doughnya itu bermuatan positif. Nah, seperti itulah teori atom Thomson. Seperti itu. Yang disebut dengan teori roti kismis. Kemudian selanjutnya, Ernest Rutherford, ada teori atom Rutherford. Apa yang dilakukan Rutherford? Nah, dia melakukan eksperimen ini. Jadi ini dia eksperimennya. Jadi dia ini adalah lempengan emas tipis yang ditembakin dengan sinar alfa. Nah, sinar alfa ditembakin, kemudian ternyata apa yang terjadi? Nah, ada sinar yang lurus saja, tidak dipantulkan. Tapi ada juga sinar yang berbelok dan ada juga sinar yang dipantulkan seperti itu. Oke, nah ada yang berbelok seperti ini ya, dan ada yang dipantulkan kembali. Nah, jadi dia dari percobaan ini dia berpikir, kalau memang elektron-elektron itu menyebar seperti itu di dalam seperti yang dikatakan J.J. Thomson, artinya tidak ada dong yang terpantul di sini, benar nggak? Harusnya ya lurus, kalau nggak belok aja gitu kan. Lurus itu ketika dia mengenai ruang hampa. Jadi ternyata kebanyakan kan lurus ya di sini. Jadi ini dijelaskan lagi dalam videonya. Nah, ada yang lurus saja, ada yang berbelok, ada yang memantul. Nah, ternyata ini dijelaskan ya. Ini kan tadi sinar alfa tadi itu kan muatannya positif ya, sinar alfa itu. Nah, sinar alfa ini ditembakkan ke lempeng emas yang sangat tipis, jadi dianggap itu satu atom, seperti itu. Nah, sinar yang lurus saja ini, artinya dia menembus ruang hampa. Artinya di dalam atom itu ada ruang-ruang hampa, jadi tidak pejal seperti itu. Ya, jadi tidak pejal. Nah, itu yang lurus saja sinarnya tadi menembus ruang hampa dari atom. Sedangkan untuk yang berbelok,
Nah, untuk yang berbelok itu kebanyakan terkonsentrasi di tengah. Nah, inilah dia menemukan yang namanya inti atom. Inti atom itu muatannya positif. Jadi, tadi kan kalau Thomson mengatakan bahwa Dou-nya itu apa? Muatannya ya, jadi elektron itu menurutnya bergerak mengelilingi atom tanpa adanya orbit elektron. Jadi belum ada tuh yang namanya lintasannya menurut si Rutherford. Jadi masih seperti ini saja. Tapi dia kemajuannya dari Thomson adalah dia mengatakan bahwa ada yang namanya inti atom. Ya, seperti itu. Ada yang namanya inti atom yang terkonsentrasi di tengah tadi karena dia membuktikan ada sinar alfa yang dipantulkan kembali, tapi belum ada lintasannya seperti itu. Jadi dia sudah menemukan adanya inti atom si Rutherford ini ya. Kemudian, nah ini, tapi dia tidak bisa menjelaskan nih, mengapa kok kalau memang tidak ada lintasannya, artinya kan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Kenapa tidak jatuh ke inti atom? Nah, harusnya kan kalau ada apa namanya gaya elektromagnetik, nah energinya akan terus berkurang tuh. Ketika elektron itu berputar, pasti lama kelamaan dia akan berhenti dan dia akan tertarik ke inti atom karena mereka muatannya saling berlawanan, positif dan negatif. Tapi kok enggak gitu ya? Kok tidak? Nah, ternyata ini berarti inilah kelemahan dari teori atom Rutherford. Ya, kelemahan dari atom Rutherford, dia tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak bisa jatuh ke inti atom. Nah, setelah itu barulah karena dia kurang relevan, jadi lama-kelamaan ditinggalkan dan diteliti lagi. Baru pada tahun berikutnya yaitu Niels Bohr tahun 1913 dia menyempurnakan teori atom Rutherford. Nah, karena dia sudah menemukan yang namanya lintasan atau orbit. Jadi menurutnya bahwa elektron-elektron itu bisa berpindah orbit tergantung dari energinya karena dia punya lintasan yang memiliki energi masing-masing. Jadi kalau kita lihat, nah ini teori atom Bohr tidak bisa menjelaskan apabila terdapat lebih banyak elektron dalam satu orbit. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia itu meneliti spektrum atom hidrogen. Ya, dia sudah berhasil meneliti spektrum atom hidrogen. Nah, ketika dia melihat spektrum atom hidrogen, ternyata dia awalnya kalau misalnya pakai teorinya Rutherford yang dia mengatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom tapi tanpa lintasan. Artinya harusnya spektrumnya nggak diskrit atau nggak tersebar, tetapi spektrumnya menyatu. Nah, ternyata setelah dia menyelidiki spektrumnya atom hidrogen, ternyata dia mendapatkan adanya diskrit ya, persebaran energi seperti itu. Nah, jadi ini yang disebutnya dengan orbit, elektron orbit seperti itu. Tapi ya, kelemahannya adalah teori ini tidak bisa menjelaskan kalau ada banyak garis spektrum selain atom hidrogen gitu. Atom yang lebih rumit dia tidak bisa menjelaskan. Nah, selanjutnya pada tahun 1926 Schrödinger menyempurnakan teori atom Bohr ya. Nah, katanya begini, keberadaan elektron terdapat dalam awan elektron atau disebut dengan elektron cloud ya. Tidak bisa kita menentukan kedudukan dan momentum elektron secara bersamaan. Artinya yang seperti tadi, kalau Niels Bohr mengatakan bahwa ini loh sudah pasti nih, di sini ada elektron. Tetapi Erwin Schrödinger ya, dia menemukan bahwa gerakan atom itu tidak seperti planet-planet
matahari seperti itu. Tapi apa ya, yang tadi saya jelaskan di awal, buzzing dia hiperaktif, gerakannya acak, tapi masih dalam satu area ya, area yang disebut dengan kebolehjadian kita menemukan elektron tersebut. Nah, inilah teori dari Schrödinger. Anyway, pada sebelum-sebelumnya sudah ditemukan proton, elektron, ya, tapi neutron belum ditemukan. Nah, sampai pada tahun 1932 ditemukan oleh si Chadwick ya. Ini adalah percobaan dari Chadwick untuk menemukan neutron. Nah, jadi para peneliti menemukan bahwa kan ternyata massa atom itu tidak sama dengan massa proton dengan elektron, karena dulu kan baru ketemunya dua tuh, proton dengan elektron. Loh, kok bisa? Karena ya begitu. Nih kan, berarti kan konstituen dari si massa atom itu adalah hanya proton dan elektron, ya seperti itu ya. Ternyata ditemukan bahwa dalam satu atom itu ternyata ada 2 kalinya dari massa proton. Massa satu atom setara dengan massa 2 kalinya proton. Loh, kok bisa? Padahal kalau elektron itu massanya hanya 0 SMA, kemudian massa proton itu 1 SMA, harusnya sama dengan 1 dong. Tapi ini 2 gitu. Nah, berarti ada sesuatu, ada subatom yang lain yang masanya sama dengan proton, seperti itu. Nah, ini adalah percobaan dari J.J. Chadwick ya. Ini pengandaian. Jadi nih researcher ini atau para peneliti ini mengibaratkan seperti ini. Jadi helium itu kan massa atomnya 2, sedangkan hidrogen massa atomnya 1. Artinya 2 atom helium itu kan harusnya setara dengan 2 atom hidrogen. Tapi kenyataannya 1 atom helium ini yang sebelah kiri ini harusnya He ya lambangnya, itu sama dengan 4 dari atom hidrogen. 1 atom helium setara dengan 4 atom hidrogen. Harusnya kan helium itu kan 2 nomor atomnya. Harusnya setara dengan 2 atom hidrogen. Nah, ini enggak, 4. Nah, berarti ada apa? Nah, berarti ada subatom yang lain yang massanya sama dengan proton. Nah, ini sejarah penemuannya. Jadi pada tahun 1932 Bode dan Herbert Baker ini dia melakukan percobaan ini. Dia menembakkan radiasi alfa, sinar alfa, membombardir lempengan berilium. Kemudian hasilnya adalah pendaran-pendaran yang disebut oleh mereka yang disebut dengan gamma rays atau sinar gamma. Nah, ketika sinar gamma ini di belakangnya dikasih lagi wax ya, parafin di belakangnya, itu ternyata di sini dikasih detektor ya, ternyata sinyal detektor ini kok meningkat. Nah, jadi mereka mengatakan sinyal detektor ini meningkat karena adanya proton ke sini yang ditangkap oleh detektor. Tapi mereka masih bingung nih. Harusnya kan, kalau memang seperti itu, nah itu harusnya sinar gamma ini membutuhkan energi yang sangat besar untuk melepaskan proton ini, yaitu sebesar 16 mega electron volt. Ya, jadi ini masih misterius. Berarti gamma ray ini atau sinar gamma ini harusnya punya energi yang lebih besar dari sebuah proton, karena dia bisa, ya ibaratnya apa ya? Ini yang ditendang ini adalah orang gemuk, nah seperti itu. Artinya yang menendang harus yang lebih besar lagi gitu kan, seperti itu. Nah, berarti gamma rays ini mengandung apa? Kok dia bisa memberikan energi yang sangat besar sehingga proton itu bisa lepas gitu, bisa terlempar setelah dibombardir ya. Jadi
Percobaan ini selanjutnya dilanjutkan lagi oleh James Chadwick ya di tahun 1932. James Chadwick menembaki lagi nih dengan partikel alfa ya. Partikel alfa kemudian menghasilkan lagi gamma rays tadi dan ditembakin lagi dengan di wax-nya diteruskan lagi di parafin, kemudian ya memang ada, cuman dia menemukan neutron di sini. Nah, ternyata ini gamma rays ini mengandung neutron. Neutron itu apa? Adalah partikel yang beratnya sama dengan proton, ya subatom yang beratnya sama dengan neutron, tetapi tidak memiliki muatan. Nah, jadi inilah percobaan yang menghasilkan penemuan yang bernama neutron. Nah, James Chadwick setelah itu dia juga mendrift apa ya? Membuat suatu persamaan hingga akhirnya ditemukanlah berat dari neutron itu sama dengan berat proton, yaitu 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram ya. Jadi seperti itu. Terakhir adalah ditemukannya neutron pada tahun 1932 oleh Chadwick ya. Oke, nah itulah tadi sejarah penemuan atom dari mulai atom Dalton sampai atom mekanika kuantum ya. Jadi kalau kita disumekan, yang pertama itu model atom Dalton, yaitu model atom bola pejal, karena pada waktu itu Dalton hanya mengemukakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian setelah itu ditemukanlah proton dan elektron, sehingga terciptalah yang disebut dengan model atom Thomson. Model atom Thomson ini mengatakan bahwa elektron itu melekat pada suatu muatan positif ya dari atom, yang kemudian dia seperti roti kismis, ada yang di atas, ada yang di dalam, seperti itu. Ini adalah model atom Thomson. Kemudian barulah ditemukan model atom Rutherford. Nah, model atom Rutherford ini mengatakan resolusinya adalah dia menemukan adanya proton yang berada di inti atom. Dia menemukan inti atom, ya seperti itu. Dengan percobaannya menembakkan sinar alfa ke lempengan emas, ya masih ingat ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Tapi dia masih mengatakan bahwa elektron-elektron itu bergerak mengelilingi inti atom, tapi belum punya lintasan nih, belum punya lintasan yang jelas seperti itu. Dan kelemahan dari teori Rutherford ini adalah tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom, karena ketika elektron itu bergerak terus-menerus, dia pasti akan memancarkan energi gelombang elektromagnet yang lama-kelamaan ketika dia memancarkan, pasti lama-kelamaan akan kehilangan energi dan akhirnya dia pasti akan jatuh ke inti atom. Seharusnya seperti itu. Tapi teori Rutherford tidak bisa menjelaskannya. Nah, kemudian Niels Bohr mengemukakan dari model atomnya yang seperti alam semesta. Atom berada pada kulit-kulit atom dengan tingkat energi tertentu, dari energi yang paling rendah sampai energi yang paling tinggi yang disebut dengan kulit atom atau orbital. Nah, teori Niels Bohr ini ya kebanyakan saat ini masih sering digunakan sih ya, masih sering digunakan dan bergantian dengan mekanika kuantum. Mengapa orang masih sering menggambarkan atom itu seperti ini? Ya, untuk memudahkan saja ya. Ada kulit K, L, M, N dan seperti itu, nanti kita bahas minggu depan ya. Karena ini untuk kesederhanaan saja, tapi sebenarnya sih model atom yang sebenarnya yang paling update itu adalah yang model mekanika kuantum. Ya, jadi dia mengatakan bahwa elektron itu berada pada orbit dan pada tingkat energi yang tertentu, seperti itu. Itu model atom Niels Bohr, tapi kelemahannya hanya bisa menjelaskan
spektrum dari hidrogen. Tapi untuk spektrum yang lebih kompleks lagi, atom-atom yang lebih tinggi dari hidrogen, yang lebih rumit, dia tidak bisa menjelaskannya. Kemudian model atau mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Schrödinger ya. Erwin Schrödinger itu mengatakan bahwa elektron-elektron itu pergerakannya bukan seperti itu, tapi dia ada gerakan zigzag hiperaktif seperti itu. Jadi dia kita tidak bisa secara pasti mengatakan oh elektron berada di sini, tapi dia hanya sebuah kebolehjadian saja di area ini nih yang banyak ditemukan elektron. Nah, seperti itu karena gerakan dari elektron itu sangat zigzag seperti itu, sangat hiperaktif. Jadi kita hanya mampu menemukan kebolehjadiannya saja. Dan dari teori mekanika kuantum inilah dikembangkan oleh Einstein dan sebagainya itu sampai sekarang ini bisa tercipta teknologi-teknologi yang sangat canggih ya seperti gadget, laptop dan sebagainya itu awalnya adalah teori mekanika kuantum ya yang sampai Einstein bisa menjelaskan E sama dengan mc kuadrat itu juga hubungannya dengan teori mekanika kuantum seperti itu. Jadi bagaimana Anda sudah bisa memahami bagaimana sejarah model atom? Kita akan lanjut dengan diskusi ya. Silahkan Anda catat pertanyaannya, kemudian akan didiskusikan pada perkuliahan nanti. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.